California. You have been found guilty by a possibility of parole. Just feel him out, pop him with a little left hand. He's down! He's down! He's all you to miss him. Oh, stop! And another left. Right to the... Right to the face. Right to the head. Left to the mid. Right to the head. Right to the stomach. This guy just swinging in the... One more time for Monroe. Hai kalian semua, bagaimana kabarnya? Dan apakah kalian sudah siap untuk menonton pertarungan tinju dunia di dalam penjara? Ya, kali ini kita akan membahas alur cerita dari film legendaris yaitu Undisputed 2002. Film ini sebenarnya memiliki 4 sequel dan kedepannya aku akan bahas lagi lanjutannya. Jadi jangan sampai kalian melewatkan video kali ini agar kedepannya tidak gagal paham pastinya. Film ini sangat cocok bagi kalian yang memiliki jiwa petarung, jiwa muda yang selalu ingin bertarung di setiap mendapatkan masalah dan merasakan sendiri bagaimana rasanya menjadi seorang pria sejati. Karena dengan menonton film ini, jiwa-jiwa street fighter kalian akan bangkit dengan sendirinya. Lalu akan timbul rasa-rasa ingin memukul orang lain di jalanan. Karena begitulah yang aku rasakan selesai menonton film ini. Sebelumnya sebagai pembuka, jadi film ini akan menceritakan seorang petinju dunia bernama George Chamber atau lebih dikenal dengan sebutan Iceman yang masuk penjara karena terjerat kasus kriminal. Iceman sendiri adalah sosok yang keras kepala dan tidak suka banyak bicara, tapi lebih suka banyak pukul. Di dalam penjara dia akan bertemu dengan Monroe Hutchins yang juga seorang petinju juara bertahan di dalam penjara. Nah, pastinya mereka akan bertarung tinju di sana. Lalu siapakah yang akan menang dan bagaimana perjalanannya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Weighing in at 230 pounds, wearing the clean wins and no losses. Represent the state now in the East corner. He's also undefeated. Monroe comes down to purpose him with a nice left hand. And a left and a right by Monroe. This guy hadn't tagged, but he's down. He's down. Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah penjara bernama Sweetwater, di mana di sana sering diselenggarakan pertandingan tinju setiap 6 bulan sekali. Yang mana pertandingan tersebut adalah pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh pihak-pihak terkait. Lalu cerita akan dimulai dengan seorang petinju profesional kelas berat bernama George Chamber atau Iceman, di mana ia harus masuk penjara karena sebuah kasus kriminal dan ia juga harus merelakan popularitasnya sebab ia masuk penjara di saat namanya sedang naik daun. Regarded as one of the exactly how damaging to your skills is this prison? I'm a gladiator. Iceman sendiri dikenal sebagai orang yang keras kepala, menyukai kekerasan dan merasa bahwa seperti itulah seorang pria sejati menjalani hidupnya. Ketika akan memasuki sel penjara, kita diperlihatkan sikap Iceman yang arogan dan tidak bisa diatur, bahkan oleh seorang polisi sekalipun. Walaupun sifatnya demikian, polisi tidak mampu berbuat banyak karena Iceman adalah seorang bintang yang mendapatkan perlakuan khusus. Tidak lama kemudian, Iceman didatangi seorang napi lainnya bernama Ripstein, yang mana ia mengaku sebagai orang yang penting di Sweetwater, karena dialah yang mengatur semua pertandingan tinju di penjara tersebut, termasuk peraturan-peraturannya. Bahkan Ripstein nampak mengata-ngatai Iceman tanpa rasa takut sedikit pun. Bahkan ia mengatakan bahwa di penjara ini, mereka memiliki juara sesungguhnya yang bernama Monroe. Nobody, no money, so you tell him don't even ask. Very important man in here. Ripstein. Well, we got a champion right here in movement on defense. Yeah, right. Feelings. Fuck. Monroe. Name's... Beralih ke Monroe, jadi dia adalah juara bertahan tinju di Sweetwater yang tak terkalahkan selama 10 tahun di sana. Monroe sendiri adalah petinju yang bersifat pendiam, penyabar, dan tidak menyukai keramaian. Champ. Ask him about it. Thing is about people being scared. Shit, no. He's a fighter, I'm a fighter. Everybody gets beat.
Kembali ke Iceman yang mana ia tidak merasa takut sama sekali di dalam penjara, padahal penjara tersebut adalah tempat di mana para tahanan kriminal seperti perampok, pembunuh, dan lain-lainnya ditahan. Malahan dia berlaga seperti napi yang menguasai penjara tersebut. Bahkan Iceman menanyakan pada teman satu selnya yang mana Monroe. Lalu dengan sombong Iceman berjalan mendekati Monroe, kemudian mengata-ngatai dan menampar wajahnya. Not the heavyweight champ. I didn't even know that. We only get bouts every 6 months. Sempat terjadi ricuh, namun para sipir melerai semuanya dan keadaan kembali tenang. Lalu karena kejadian tersebut, Iceman dipanggil oleh kepala penjara dan memperingatinya. Hanya mendapat peringatan karena ketua penjara sendiri tidak bisa berbuat banyak, sebab Iceman adalah seorang bintang yang sedang naik daun. Oleh karena itu, reputasi penjara dipertaruhkan oleh keberadaan Iceman. Selanjutnya Iceman dan yang lainnya sedang melaksanakan kegiatan di luar sel. Saat itu Iceman diejek oleh seorang pria kecil bernama Redback. Redback sendiri berani melakukan hal tersebut karena ia adalah asisten dari Monroe. Iceman yang marah lalu menyuruh Redback untuk memukul wajahnya. Redback yang sempat ragu akan tantangan Iceman mau tidak mau menuruti dan memukul wajah Iceman. Terlihat Redback sangat senang karena sudah memukul wajah seorang bintang tinju dunia. Tapi nyatanya Iceman hanya mempermainkan Redback. Karena tiba-tiba Iceman memukul Redback sampai membuatnya hampir tidak bisa bernafas dan pingsan. You're not mad, are you? Beralih ke Monroe, terlihat ia hanya menghabiskan waktunya di dalam sel dan melakukan hobinya, yaitu membuat hasta karya dari tusuk gigi, tapi tetap dengan sikap yang dingin. Sementara itu, Iceman yang berada di sebuah ruangan bersama para napi lainnya, ia pun didatangi oleh seorang perempuan jadi-jadian yang diutus oleh kelompok geng di penjara dan diminta untuk bergabung dengan geng tersebut. Tapi bukannya menerima tawaran itu, malah Iceman menghajar seluruh anggota geng sendirian, yang mana hal itu membuat Iceman kembali mendapatkan peringatan dari kepala penjara. Unity, brother. Here, if you wish to come and join with us. Singkat waktu, jadwal pertandingan tinju Sweetwater semakin dekat. Saat itu juga Ripstein meminta Monroe untuk bertarung dengan Iceman dan ia juga merundingkan tentang hadiah yang akan didapatkan. Iceman pula ditawari bertarung dengan hadiah bebas bersyarat, sebab Ripstein memiliki kenalan orang dalam di pemerintahan yang membuatnya dapat membebaskan Iceman. Iceman pun juga menerima tawaran tersebut. 200,000. You win. Privileges. Yeah, but we're not outside. That's a concern. Now get the fuck out of here. Shit. Now how you gonna pull it off? Dan tanpa pikir panjang, Monroe pun menerima kesepakatan tersebut. Tidak ingin membuang waktu, Iceman dan Monroe pun melatih skill bertarung juga fisiknya sebelum mereka bertarung nanti. Hingga pada saat mandi bareng, Iceman dan Monroe bertemu. Tapi dengan jiwa petarung sejati, mereka berdua mampu menahan emosi untuk tidak membuat kericuhan lagi, sebab keduanya tetap akan bertarung pada saat waktunya tiba. Lalu pada saat makan terjadi hal di luar dugaan, di mana seluruh napi bersorak bersama dengan meneriakkan nama Monroe, Monroe, seperti itu, sebagai tanda dukungan atas Monroe, dan juga bertujuan untuk melemahkan mental Iceman. Tapi hal tersebut ternyata tidak berlaku bagi Iceman karena justru Iceman malah mempermainkan hal tersebut dengan berjoget kecil dan tersenyum. Saat malam hari, Monroe yang sedang bersama Redback didatangi oleh kelompok geng yang menawari mereka bantuan untuk memenangkan pertandingan. Yang mana ketua geng tersebut akan memberikan Iceman obat pencahar agar Iceman tidak dapat mengalahkan Monroe dan Monroe akan mudah mengalahkan Iceman. Tapi sebagai petarung sejati yang menjunjung tinggi sportivitas, tentu saja Monroe menolak tawaran tersebut karena curang bukanlah hal yang dibenarkan dalam sebuah pertandingan dan itu adalah perbuatan tidak terpuji yang akan dipertanggungjawabkan. Lalu Monroe memperingati mereka, apabila mereka tetap melakukan hal tersebut, Monroe tak akan segan untuk mematahkan leher mereka satu persatu.
Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu, lalu dengan kompak mereka menyanyikan sebuah mars dari Sweetwater. 20 minutes we start to... Shit, shit. And now, Sweetwater's done good. Don't look good. Selesainya, Iceman dan Monroe langsung memasuki ke arena ditemani oleh asisten masing-masing, dan tibalah saatnya mereka bertarung dan akan membuktikan petarung sejati yang sesungguhnya. Courtesy of a great man whose name I cannot say. Sweetwater Prison was their home to no hands together, my friend, for our favorite soul, Hudson, George, Iceman, Jimbo on the outside. We bookmakers out there want to know what's coming down. Ronde pertama berjalan dengan Monroe yang menguasai jalannya pertandingan, yang mana Iceman tampak kewalahan dengan serangan-serangan cepat Monroe, tapi sepertinya pukulan-pukulan tersebut tidaklah berpengaruh besar terhadap Iceman. Lalu tiba-tiba Iceman melakukan counter attack dengan gaya bertarungnya yang khas layaknya petinju profesional. Right hand to the head. Monroe's backpedaling, circling, doesn't look like... Taunting him. Monroe swings, this is the Iceman. Oh, Monroe misses an Iceman, tags him with a heart. Get in his face, get in his face. Lands an overhand right. No combination. But the Iceman is much stronger. Lalu ronde pertama berakhir dengan pukulan Iceman yang membuat Monroe terjatuh untuk pertama kalinya di Sweetwater. Out to the stomach, another left, an uppercut. And we now know why he's the heavyweight champion of the world. Never had to face anything like this. Monroe's trademark of occasionally switching to... Pada ronde kedua kembali berjalan sama, di mana mereka saling membalas pukulan. Bahkan Iceman pun juga menerima pukulan keras yang membuatnya semakin emosi. Hingga Iceman melakukan serangan lagi yang membuat Monroe terhuyung-huyung dan roboh karena terdesak di pagar. Hingga sepertinya kedua ronde dimenangkan oleh Iceman yang mampu menjatuhkan Monroe di setiap akhir ronde. The motherfucker. And about it, Monroe is hurt. Come on, come on. Lanjut, ronde ketiga sepertinya Iceman kembali menguasai pertandingan hingga membuat Monroe mendapatkan pukulan berkali-kali. That'll put Monroe on his ass and give him a one-way ticket. Right hand by the Iceman. This can... The Iceman has a look of determination. Our favorite son is... Tiba-tiba Monroe dapat memukul wajah Iceman yang membuatnya terhuyung hampir jatuh. Dan tak berakhir sampai di situ, Monroe kembali melakukan serangan cepat yang akhirnya membuat Iceman terjatuh untuk pertama kalinya selama karir tinjunya. Saat bel berbunyi, Iceman yang tidak terima dengan hal tersebut kembali menyerang Monroe yang langsung membuat dia harus dihentikan oleh wasit dan timnya. Terlihat Iceman memang petinju yang tidak dapat menahan emosi sama sekali. Lalu pertandingan terakhir terjadi pada ronde keempat yang mana kedua petarung saling melakukan balas-membalas pukulan. Tapi dengan cara bertarung yang khas dan sangat cepat ala Monroe, juga ketenangan yang ia miliki membuatnya dapat memberikan banyak pukulan kepada Iceman, sehingga hal tersebut membuat Iceman kalah dengan KO. Lantas hal tersebut sangat mengejutkan karena Iceman kalah di tangan seorang petinju sejati yang hidup di dalam penjara. Walau demikian, kekalahan Iceman untuk pertama kalinya tidak diketahui oleh dunia. Tapi Monroe sebagai petinju sejati akan dikenang oleh seluruh orang yang berada di dalam penjara tersebut, termasuk Iceman. Setelah pertandingan, keduanya mendapatkan hadiah masing-masing, di mana Iceman dibebaskan dari penjara sebagai imbalan karena ia mau menerima tantangan dari Ripstein. Lalu Ripstein pun meninggal 3 minggu setelah pertandingan tersebut.
Beberapa bulan setelah bebas, Iceman kembali ke ring tinju profesionalnya dan akan bertanding dengan seorang petinju bernama Montel Briscoe. Iceman pun mendapatkan popularitasnya lagi. Di dalam penjara, para napi dan polisi menonton pertandingan Iceman lewat televisi, dan ketika melihat Iceman yang memenangkan pertandingan dan menjadi juara dunia, mereka pun meneriakkan nama Monroe, 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 karena mereka tahu bahwa juara sesungguhnya berada bersama mereka di dalam penjara Sweetwater bernama Monroe Hutton. Lalu film berakhir. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton alur cerita dari film Undisputed pertama ini? Apakah timbul jiwa-jiwa petarung sejati kalian? Kalau iya, mari tekan like dan subscribe pada channel ini, karena akan ada lanjutan dari film Undisputed. Jangan sampai kalian melewatkannya, oke? Secara keseluruhan, alur cerita dalam film ini menurut aku simpel tapi berhasil memberikan suasana pertarungan dalam penjara yang sangat kuat, sehingga tidak heran kalau film ini memang sangat layak ditonton bahkan setelah berpuluh tahun sejak kerilisannya. Baiklah, sampai di sini saja aku dapat bicara, karena setelah ini aku akan melakukan latihan seperti Monroe dan Iceman. Aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton video kali ini dan semoga terhibur.